Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Ansari. Saya dari Manajemen 2019 ingin menjelaskan tentang teori pertumbuhan dan tingkat pengangguran di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lebih rinci lagi mengenai subbab tentang pengangguran. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu pengangguran. Nah, pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Nah, seseorang yang tidak bekerja tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur. Nah, pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta. Nah, menurut Badan Pusat Statistika atau BPS, dalam indikator ketenaga kerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Nah, tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Nah, ada dua teori yang menjelaskan tentang teori-teori pengangguran di Indonesia, yakni yang pertama yaitu teori klasik, yang kedua adalah teori Keynes. Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat. Nah, bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Jadi, tidaklah mengejutkan ataupun mengherankan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politisi, sehingga mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan pekerjaan. Menurut Sadono, jika dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang sedang aktif dalam mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Maka menurut sebab terjadinya, pengangguran digolongkan menjadi tiga, yakni yang pertama adalah pengangguran friksional, yang kedua adalah pengangguran struktural, dan yang terakhir adalah pengangguran konjunktur. Sedangkan jika dibagi berdasarkan cirinya, pengangguran dibagi menjadi 4. Nah, yakni yang pertama adalah pengangguran terbuka, yang kedua adalah pengangguran tersembunyi, yang ketiga adalah setengah pengangguran, dan yang keempat adalah pengangguran bermusim. Nah, dalam membicarakan mengenai pengangguran, yang selalu diperhatikan bukanlah mengenai jumlah pengangguran, tetapi mengenai tingkat pengangguran yang dinyatakan sebagai persentase dari angkatan kerja. Nah, untuk melihat jangkauan pekerja atau kesempatan kerja, maka digunakanlah rumus tingkat pengangguran terbuka, yakni jumlah pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikali 100%. Nah, menurut BPS, pengangguran terbuka terdiri atas 4. Yang pertama adalah penduduk yang sedang mencari pekerjaan. Yang kedua adalah penduduk yang sedang mempersiapkan usaha. Yang ketiga adalah penduduk yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Dan yang keempat adalah penduduk yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Nah, pengangguran terbuka ini biasanya terjadi pada generasi muda, yakni generasi kita ini, generasi para mahasiswa. Dia dalam menyelesaikan pendidikan menengah dan tinggi. Nah, ada kecenderungan mereka yang baru menyelesaikan pendidikan berusaha mencari kerja sesuai dengan aspirasi mereka. Nah, aspirasi mereka biasanya adalah bekerja di sektor modern atau di kantor. Untuk mendapatkan pekerjaan itu, mereka bersedia menunggu beberapa lama. Tidak menutup kemungkinan mereka berusaha mencari pekerjaan itu di kota ataupun di provinsi ataupun di daerah yang kegiatan industrinya telah berkembang. Nah, sedangkan
Sebaliknya, angka pengangguran terbuka rendah di daerah atau provinsi yang kegiatan ekonomi masih bertumpu pada sektor pertanian. Nah, apalagi tingkat pendidikan di daerah tersebut rendah. Nah, pada umumnya, mereka yang berpendidikan rendah bersedia bekerja apa saja untuk menopang kehidupannya. Bila sektor pertanian kurang dapat menjamin kelangsungan hidup, maka mereka bersedia berusaha di kantor informal. Mereka tidak memperdulikan apakah jam kerja panjang atau penghasilan rendah. Bagi mereka yang terpenting dapat bertahan hidup. Nah, dengan adanya hal tersebut, maka beberapa hal buruk dari yang ditimbulkan dari pengangguran tersebut ada beberapa, yakni yang pertama adalah pengangguran menyebabkan masyarakat tidak memaksimumkan tingkat kemakmuran yang mungkin dicapainya. Nah, hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional real atau nyata yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan nasional atau pendapatan yang seharusnya. Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai masyarakat pun akan lebih rendah. Yang kedua adalah pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. Nah, kenapa berkurang? Karena pengangguran itu diakibatkan oleh tingkat kegiatan ekonomi yang rendah. Dan dalam kegiatan ekonomi yang rendah, pendapatan pajak pemerintah semakin sedikit. Jika penerimaan pajak rendah dan dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang, sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun. Nah, yang ketiga adalah pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Nah, pengangguran menimbulkan dua akibat buruk kepada kegiatan sektor swasta. Yang pertama adalah pengangguran tenaga buruh diikuti pula oleh kelebihan kapasitas mesin-mesin perusahaan. Nah, yang kedua adalah keuntungan perusahaan turun berakibat pada kegiatan perusahaan dalam berinvestasi. Nah, yang keempat adalah pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan. Yang kelima adalah pengangguran dapat menyebabkan kehilangan keterampilan. Nah, keterampilan dalam mengerjakan suatu pekerjaan hanya dapat dipertahankan apabila keterampilan tersebut digunakan dalam praktek. Nah, yang terakhir adalah pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Kegiatan ekonomi yang lesu dan pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan rasa tidak puas masyarakat kepada pemerintah. Jika berbicara tentang pengangguran, maka kita tidak bisa lepas dari zaman sekarang ini, yakni zaman di mana adanya COVID-19 ini. Nah, menurut saya, jika dirata-ratakan bahwa tingkat pengangguran di tahun ini sangatlah meningkat drastis. Mengapa saya katakan demikian? Karena para pekerja baik itu dari buruh ataupun dan lain, mereka diberhentikan ataupun dipecat oleh atasannya karena alasan pandemi COVID-19 ini. Tidak salah memang, karena mereka beralasan bahwa mereka susah mendapatkan uang untuk menggaji mereka karena barang-barang yang perusahaan keluarkan tersebut berkurang semenjak dari COVID-19 ini. Menurut saya, cara mengatasi tingkat pengangguran yang tinggi ini, menurut saya itu yang pertama adalah harus ditingkatkan yang namanya lapangan pekerjaan. Karena ketika lapangan pekerjaan itu semakin banyak, maka orang-orang akan semakin banyak pula yang bisa bekerja di tempat tersebut. Nah, yang kedua adalah tingkat pendidikan yang tinggi. Nah, kita sebagai orang terpelajar, maka harus memiliki tingkat pendidikan yang tinggi agar mampu bersaing dengan orang-orang di luar sana. Mengapa banyak sekali dari kita yang menganggur? Karena menurut saya itu tingkat pendidikannya rendah. Maksudnya begini, memang mungkin dapat dikatakan bahwa kita dari lulusan universitas ini dengan jurusan ini, tetapi kualitas diri kita itu belum mampu bersaing dengan kualitas orang lain. Jadi selain dari tingkat pendidikan yang tinggi, kemampuan kualitas kita juga harus ditingkatkan. Bukan berarti cuman sekedar titel, tetapi kemampuan berpikir otak kita juga harus
selalu meningkat agar mampu bersaing dengan orang-orang di luar sana.